Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Jumat 29 Maret 2024 dengan judul Teladan Sempurna. Ayatnya di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oleh usaha yang rajin, semua orang dapat memperoleh kuasa untuk membaca dengan lancar dan berbicara dengan nada yang penuh jelas dan bulat, dan dengan terang dan mengesankan. Oleh berbuat ini, kita dapat meningkatkan kemantapan kita dengan rapi sebagai pekerja-pekerja Kristus. Setiap umat Allah dipanggil untuk memberitahukan kepada orang lain kekayaan Kristus yang tersembunyi. Oleh sebab itu, dia harus berusaha agar dapat berbicara dengan sempurna. Ia harus menyampaikan firman Allah dalam suatu cara yang akan membuatnya dihargai oleh para pendengar. Allah tidak merencanakan agar saluran manusianya akan bersikap aneh. Bukan kehendaknya agar manusia akan mengecilkan atau merendahkan aliran surga yang mengalir melalui dia ke dunia ini. Kita harus memandang kepada Yesus, teladan yang sempurna. Kita harus berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, dan di dalam kekuatannya kita harus berusaha melatih setiap bagian tubuh untuk pekerjaan yang sempurna. Hal ini teristimewa benar pada orang yang telah dipanggil melakukan pekerjaan untuk umum. Setiap pendeta dan setiap guru harus mengingat bahwa ia memberikan suatu pekabaran kepada orang yang menyangkut kepentingan abadi. Kebenaran yang diucapkan akan menghakimi mereka pada hari besar penghukuman yang terakhir. Dan dengan beberapa jiwa, cara dari orang yang menyampaikan pekabaran itu menentukan penerimaan atau penolakannya. Jadi, hendaklah sabda itu diucapkan sedemikian rupa sehingga ia akan menggugah pengertian dan mengesankan hati orang. Sabda itu harus diucapkan dengan lambat, jelas, dan hikmat, namun dengan keikhlasan yang dituntut oleh kepentingannya. Kebiasaan yang benar dan penggunaan kuasa berbicara harus berhubungan dengan setiap bidang pekerjaan Kristen. Ini masuk sampai ke dalam kehidupan rumah dan di dalam segala pergaulan kita dengan satu sama lain. Kita harus membiasakan diri kita untuk berbicara dengan nada yang manis, untuk menggunakan bahasa yang bersih dan benar, dan kata-kata yang ramah dan sopan. Kata-kata yang manis dan ramah adalah ibarat embun serta siraman air yang lembut kepada jiwa. Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa karunia dicurahkan ke dalam bibirnya agar ia bisa tahu, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mazmur 45 ayat yang kedua dan Yesaya 50 ayat yang keempat. Renungkan lebih dalam. Bagaimana Tuhan menggunakan suara saya untuk menawarkan harapan dan pemulihan kepada orang lain? Sudahkah saya mengabdikan karunia-karunia saya untuk Tuhan? Umat Tuhan yang terkasih, kita bersuka cita kembali pada hari ini di saat kita dapat menghirup akan udara yang segar dan juga menikmati hari yang baik. Ini adalah karunia Tuhan, terutama pekabaran yang sangat indah. Sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil dan menerima karunia kehidupan daripadanya, kita sedang meneladani Yesus. Dan Tuhan menjanjikan akan memberikan segenap baik talenta dan juga karunia-karunia yang dapat dipergunakan untuk berguna di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Dan Tuhan katakan, biarlah kita senantiasa memperhatikan kata-kata kita supaya penuh dengan kasih, jangan hambar, dan melalui perkataan kita yang penuh dengan sopan santun dan juga tentunya dengan hikmat, maka kita dapat menyampaikan sabda kebenaran itu. Biarlah perkataan kita memberikan pengharapan bagi setiap orang. Dan tentunya perkataan kita tidak dipenuhi dengan omong kosong dan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi Allah inginkan kita supaya selalu memiliki kerinduan untuk memperkatakan akan kabar keselamatan ini, kabar tentang Yesus Kristus. Dan biarlah kita meminta kuasa Roh Kudus selalu menuntun kita supaya kita dapat menemukan jiwa-jiwa orang yang akan rindu untuk mendengar perkataan kita. Dan biarlah Tuhan juga menuntun dalam hati kita sehingga
kita dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita hari ini untuk kita menjadi berkat baginya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami datang kembali ke hadirat-Mu pada saat ini. Sebelum kami melangkah jauh dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan kami Tuhan, kami memohon segenap berkat Tuhan, kasih dan perlindungan Tuhan. Dan juga ya Bapa, pengampunan Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa. Tetapi pada saat kami menerima panggilan Tuhan, Bapa, Engkau menerima kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan siap untuk menjadi juru kabar Allah dalam hidup kami. Pakailah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat akal budi dan bahkan terutama lewat sikap, perbuatan dan perkataan kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau. Mampukan kami untuk menggunakan setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan ya Bapa. Terutama kata-kata kami akan dipenuhi dengan hikmat yang datangnya dari sorga. Dan juga kami akan dapat menyampaikan akan kabar keselamatan bagi setiap orang. Sehingga melalui itu Tuhan, nama-Mu yang akan dimuliakan, orang akan mengenal Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Pak, umat-umat-Mu dimanapun berada. Berikanlah kekuatan, berikan kesehatan. Jauhkan dari rancangan-rancangan yang tidak baik yang yang setan akan hadapkan kepada kami masing-masing. Kehadiran Tuhan kami harapkan di tengah kehidupan keluarga untuk membawa damai, sukacita. Peliharakan anak kami ya Bapa dalam pertumbuhan mereka, seimbang secara fisik, mental, terutama dalam kerohanian mereka, supaya mereka juga akan menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan yang akan dipersiapkan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa mendoakan juga bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, mungkin mereka lemah secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan mereka akan tetap kuat di dalam iman percaya. Berikan kesehatan, cukupkan dalam segala keperluan kehidupan, dan melalui pengharapan mereka akan bersuka cita untuk tetap memperkatakan akan kabar keselamatan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami yakin dan percaya jauh daripada apa yang kami dapat mohonkan. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan biarlah itu menjadi bagian kami ya Bapa. Ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.